Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana ternyata telah terjadi keributan, bahkan nyaris adu jotos di Polda Metro Jaya antara salah satu pendukung dari Roy Suryo CS yang bernama Ibu Mary melawan penasihat hukum dari Egy Sujana yang bernama Ibu Eli Danetti. Dan suasananya itu sangat panas, teman-teman. Saling tunjuk, saling ejek, saling teriak. Bahkan sudah keluar ancaman akan melaporkan. Waduh. Ini semakin menarik saja perseteruan gerombolan pembenci Pak Jokowi, teman-teman. Selain itu, saya juga punya dua tayangan yang tidak kalah menariknya. Di mana Rocky Gerung tiba-tiba saja muncul dengan statement bahwa dia mendukung Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka kalau dia mau mencalonkan diri sebagai presiden. Waduh, di tengah-tengah kawan-kawan dia yang lain seperti Said Didu, Refli Harun, Roy Suryo CS menggelar kegiatan untuk memakzulkan Gibran, Rocky Gerung malah berkata sebaliknya. Nah, yang kedua, ini datang dari Panji Pragiwaksono yang kemarin diduga melecehkan ataupun merosting fisik Mas Wapres. Tapi sekarang dia muncul dengan sebuah statement bahwa dia memuji Mas Wapres Gibran. Pujiannya seperti apa sih? Nanti kita simak videonya. Karena terakhir kita akan melihat bagaimana Damai Hari Lubis menguliti habis-habisan jejak rekam dari Ahmad Kosinudin. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tapi kan capres yang sekarang juga mau maju lagi, Bang. Iya, nggak ada soal. Tetapi kan yang ditanya yang pasti apa? Ya Gibran pasti soal dia jadi wapres atau segera jadi. Tapi dia yang pasti adalah ambisi dia untuk jadi. Nah itu masuk akal kan. Oh dia wapres sekarang masa? Kalau dia wapres, ambisinya apa? Jadi wapres lagi? Ya cemen dong. Menurut kan Abang? Oke. Ya saya dorong bukan Pak Gibran, dipanggil Mas Gibran. Ya. Mas Gibran nyalek itu baru keren. Kok nyalek? Justru malah nyalek dulu. Iya dong. Turun dong. Bukan nyalek, nyapres. Oh, nyapres. Yang diedit yang ini ya. Rocky Gerung mendorong Gibran untuk nyapres, baru keren. Okay. Jadi dia naik tingkat ambisinya itu. Dari wapres jadi presiden. Gitu. Ini beneran muji keren tulus dari hati nggak? Lebih dari keren dan lebih dari tulus. Jadi Abang dukung kalau nanti? Logikanya mesti begitu. Abang dukung nggak pertanyaannya? Saya mendukung. Saya mendukung beliau. Oh, mendukung wow. ambisi. Ya kan ambisinya mesti kita dukung. Okay. Wow. Ini Rocky Gerung mimpi apa ini Rocky Gerung? Mendukung Gibran untuk nyapres. Bahkan untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Loh. Kesambat apa orang ini? Setiap orang punya ambisi dong. Waduh, ribut. Waduh. Tolong ini ya, nanti saya buat LP. Mau dibuat LP. Diteriaki termul loh. Wow, ribut guys. Di Polda Metro loh. Apa yang bilang tadi? Kenapa kalian sorak saya? Saya ada hubungan apa dengan kalian? Saya nggak ada hubungan apa dengan kalian ya. Apapun yang saya lakukan itu hak saya. Apa yang kalian lakukan itu hak kalian. Jangan kalian urus saya ada. Mohon maaf, ini mau masuk puasa. Kalian nanti dosa sama saya nggak ikhlas lagi bukan ya. Oke? Urus diri masing-masing. Wow, diteriaki termul loh. Seru juga ya melihat perseteruan di gerombolan pembenci ya. Jadi kan ada sebuah studi, sebuah penelitian yang dilakukan sekitar Juni-Juli ya, Apa 2020. 93% masyarakat berbasis internet itu menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. 74,6%. Ini artinya angka yang cukup Serius telak ya, Pak? dalam opini publik ya. Oke. Bahwa isu ini sebetulnya gagal
menjadi isu yang mainstream. Oke. Karena yang percaya itu hanya 12,2%. Seperti data di sini. Dan kita lihat bahwa angka 74,6% ini artinya walaupun di tengah gencarnya atau kuatnya isu ini beredar baik di sosial media maupun lewat berbagai media, tapi ternyata tingkat trust terhadap personal Pak Jokowi sebetulnya masih tinggi ya. Karena Nah, tipa-tipa buka mata kau tipa. Buka mata kau tipa. Kau lihat tuh datanya tipa. Hanya 12% yang percaya ijazah Pak Jokowi palsu. Buka mata kau tuh, buka tuh. Yang tidak percaya 74%. Terus kau tadi bilang yang percaya ijazah Pak Jokowi palsu 92%. Mata kau dibuka tipa, dibuka mata kau, tengok tuh datanya tuh. Jangan pakai data abal-abal kau. orang yang percaya bahwa itu palsu itu hanya 12,2%. 12%. Justru Gibran itu harapan bahwa lu bisa punya politisi Gibran yang relatable. Dia main bola. Oke. Walaupun Ada nggak sih baiknya Gibran di mata lu? Gibran banyak dong. Coba sampaikan. Gue waktu itu pernah bilang, ini sebenarnya orang harus dengerin Siniar Hiduplah Indonesia Maya tuh podcast gue, itu lengkap banget opini gue. Iya. Gue tuh pernah bilang gini, Gibran itu bisa jadi adalah wakil presiden yang kita jangan sebut wakil presiden, kita sebut politisi deh. Politisi yang paling bisa nangkep zaman sekarang, menangkap zaman ya. Ya, yang tadi lu bilang Menangkap kan. zaman. Iya, karena ya. waktu itu dia pernah diketawain karena waktu dia bersih-bersih kantornya dia sebagai wali kota Solo sebelum pindah jadi wapres. Oh iya. Terus kan ada banyak komik. mainan tuh. Mainan Ya kan? komik. Sekitar, masa wapres kerja banyak mainannya? Padahal menurut gua justru dia relatable. Ada berapa banyak cubicle di seluruh Indonesia yang kita naruh mainan, Ya, nggak ada. naruh Betul, poster betul. K-pop favorit kita gitu. Iya. Justru Gibran itu harapan bahwa lu bisa punya politisi yang relatable. Dan dalam banyak aspek dia memang relatable. Dia main bola. Oke. Walaupun kipernya timingnya Ya, selalu lepas iya. ya, gue lihat-lihat ya. Timingnya lepas mulu gue lihat-lihat. Iya, gua sampai nih. bingung tuh. Iya. Gua Off mulu nih timing nih. mungkin. Atau di mata dia pas Wapres Gibran nendang tuh ada kayak efek matriksnya gitu. Iya, Terus dia bingung iya. kayak, mana ini? Atau mungkin keyakinannya salah. Iya. Keyakinannya salah ya kan. Aduh, tapi dipuji. Abang kan melaporkan Kozinudin. Ya, ini orang provokator. Oke. Kenapa hanya Kozinudin? Jadi gini, kawan kita ini banyak sekali tingkahnya ini, attitude-nya. Itu saya nggak simpatik. Attitude-nya. Walaupun awalnya oke. juga saya ngajak. Ya. Oke. Jadi sejarahnya dulu kenal dia. Kenal dengan Bang Aka. Dia minta kenalkan kepada Habib Bahar bin Smith Oh. Minta ketika ditahan dikenalkan. Melalui abang. melalui saya. Tahun berapa itu bang? Tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa gitu ya. Jadi dia minta karena kalau dia sendiri dia nggak bakal diterima sama kita singkat aja HBS ya. Ya. Dia nggak bakal diterima. Jadi dia bawalah saya. Nah itu ketika pindah LP-nya Suka cari dia muka, suka cari dia kawan antar rupanya. lagi. Waktu itu dia posisinya dalam organisasi kalau nggak salah itu HTI. Oh, Betul, iya, Hizbut Tahrir. Ahmad Koji Ahmad ini. Kozinudin. Alhasil ketemu lagi pada saat gugah perkara Bambang Tri di Surakarta. Ternyata pada perjalanannya dia pecat Bambang Tri sebagai klien. Bang Tri pernah dipecat juga jadi klien. Nah itulah, Wow. ya kan? Apapun sebabnya kesalahannya, tentu kan nggak kurang elok lah ya. Seorang klien yang sedang dipenjara, sedang pesakitan, dia berhentikan. Diberhentikan. Nah, belakangan Bang Egy juga dipecat kan dia kan. Artinya tuh dikeluarkan lah ya sebagai kaliannya. Walaupun saya cegah Bang Egy. Saya marah Bang Egy. Lu nggak salah Bang. Lu mau minta tolong sama dia. Waktu jadi TSK ini. Parah lu gue bilang gitu kan. Lu nggak inget Bambang Tri dipecat sama dia. Bener. Nggak lama DHL. Abang dipecat. Kan udah gue bilang. Ternyata dalam waktu sekian hari saya tegur. Dia diam aja nggak jawab. Sampai saya datangilah ketuanya. Artinya petingginya. Rumahnya di Bogor. Saya tanya lah. Dia bilang, Bang, sudah 2 tahun kami nggak pakai Bang. Si Koji Udah ini. 2 tahun nggak dipakai. Udah 2 ya tahun kan? Bang. Dibuang dia rupanya. Begitu juga anggota-anggota rekan yang lain.
Sampai-sampai anggotanya itu 2 orang itu datang ke kantor saya sambil podcast tapi kata, nggak lepas lah dari pembicaraan tentang kepribadian kawan kita ini. Seperti itulah saya juga ceritakan. Itu orang lagi di penjara dipecat, ya kan? Jadi kalau Kurnia bicara, apalagi yang 3 orang itu kan, RRT, ya kan? Ketika dia menyatakan penyidik tidak tepat, cacat hukum, upaya hukum dong. Upaya hukum enggak, cuma ngomong-ngomong. Omong-omong doang. Di media isinya nggak ada itu semua. Nggak bermutu, nggak berkualitas hukum itu. Pembicaraan mereka itu kalau saya pelajarin. Nama Gatot Nurmantio dikenal luas sebagai Panglima TNI periode 2015 sampai 2017. Di era itu, satu proyek negara bernilai sangat besar berjalan. Cetak sawah diduga bermasalah. Tahun Wow, 2016, apa ini? TNI dilibatkan dalam program cetak sawah baru seluas 32.000 hektar. Nilai anggarannya mencapai 4,3 triliun rupiah. Pelibatan ini terjadi saat Gatot Nurmantio berada di puncak komando militer. Di sejumlah daerah, prajurit memang turun ke lapangan. Tapi laporan publik juga mencatat adanya lokasi yang dipertanyakan realisasinya. Dari sini, muncul dugaan proyek yang tak sepenuhnya berjalan sesuai laporan. Nama Gatot Nurmantio ikut disebut dalam diskursus publik karena jabatannya saat proyek berjalan. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan sempat mendalami, namun proses itu tak pernah diumumkan hasil akhirnya. Tak ada catatan pemeriksaan terhadap Gatot Nurmantio, tak ada penetapan status hukum, tak ada penjelasan resmi yang menjawab peran dan tanggung jawab institusional saat itu. Ini bukan vonis, ini soal pertanyaan publik. Ketika proyek triliunan berjalan di era seorang panglima, lalu menghilang tanpa penjelasan, wajar jika publik bertanya, kemana akuntabilitasnya? Senyum lebar Roy Suryo CS usai mendengar berkas perkara kasus ijazah Jokowi dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kalau memang pada akhirnya dikembalikan, ya berarti memang dari awal, ini kalau dikembalikan ya Mas Roy ya, berarti memang dari awal berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi semua persyaratan. Yang SOP Solo berarti. Koji. Berarti semua berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHP. Dan itu menjadi satu keuntungan bagi para pejuang yang hari ini status hukumnya tersangka, dan kami juga selaku kuasa hukum ya, bahwa berarti kami akan melengkapi ya semua materi yang akan menjadi alat bukti kami ketika perkara ini naik dalam tahap proses hukum berikutnya. Sabar kalian. Kok jadinya prematur katanya ya? Padahal kalian ini harusnya bersyukur loh. Lagi-lagi di video sebelumnya sudah saya katakan, harusnya kalian ini bersyukur. Terima kasih kepada jaksa karena jaksa masih memberikan ruang seluas-luasnya bagi kalian untuk mengajukan ahli. Jangan kalian malah mengatakan bahwa penyidik prematur lah, buktinya prematur lah, ininya prematur. Jangan. Nanti tiba-tiba Polda Metro melengkapi berkasnya semuanya, kemudian dilempar ke jaksa dan jaksa langsung P21, baru kalian gigit jari. Giliran berkas dibalikan ke polisi, penyidik dibilang prematur. Giliran polisi ngasih berkas ke kejaksaan, dibilang terlalu cepat, dibilang buru-buru, dibilang SOP Solo. Ini apa-apaan sih? Kalau tidak berpihak kepada mereka, omongannya tuh, waduh, nggak jelas teman-teman omongannya. Semua dituduh geng Solo, semua dituduh antek Jokowi, semua dituduh termul. Inilah otak-otak orang yang ya berbuat sesuatu mungkin dugaan kejahatan tapi tidak mau mempertanggungjawabkannya. Beginilah model-modelannya. Pertanyaan saya Mas Roy, Anda ingin dilihat sebagai apa sebenarnya dalam perjuangan ini? Tidak perlu saya harus mengharuskan orang melihat. Saya mengatakan kalau A katakan A, B katakan B. Kalau jujur katakan jujur bahwa ini palsu dan ini bukan asli. Tapi kalau memang ini asli, ya buktikan kalau itu asli dengan nanti dibuktikan di pengadilan. Kau buktikan kalau itu palsu kan kau yang nuduh. Pengadilan kok. Jadi kita buktikan itu pasti di pengadilan. Tulisan tangan, semua itu akan terbukti toyanya semua data-data sudah ada semua. Ya. Ini sepanjang kasus ini tidak pernah ada upaya untuk bertemu secara di luar kasus hukum. Kalau kita kan udah yakin kalau ini memang 99,9% palsu. Yakin tapi hanya 99,9. Berarti 0,1-nya ini masih ada celah buat mereka bubar teman-teman, buat mereka buyar. Karena ya dia selalu menuduh ijazah orang palsu, ijazah Pak Jokowi palsu, ini palsu, ini palsu. Tapi dia sangat sibuk mencari perlindungan hukum, sibuk ke Komnas HAM, sibuk ke Mahkamah Konstitusi, sibuk ke lembaga-lembaga negara lain, ke DPR. Rismon sampai bagi buku gratis untuk DPR. Ini apa coba? Yakin tapi ya
apa ya, mungkin takut untuk masuk ke pengadilan. Kalau kalian yakin dengan penelitian kalian, kalau kalian yakin dengan apa yang kalian lakukan, ya harusnya kalian mendesak polisi agar segera masuk pengadilan biar kalian bisa membuktikan hasil penelitian kalian di depan hakim, di depan publik. Itu yang harusnya kalian lakukan. Jangan malah menuduh Pak Jokowi. Pak Jokowi selama ini santai-santai aja kok di Solo. Nggak pernah mendesak-desak polisi agar kasusnya cepat selesai. Tidak pernah mendesak-desak penyidik agar segera disidang. Nggak pernah mendesak-desak jaksa agar P21. Nggak pernah. Pak Jokowi santai aja gitu. Ya menikmati hidup ya kan. Kalian yang sibuk, kalian yang pusing, kalian yang bersuuzon. Pak Jokowi santai-santai aja gitu. Kasian banget ketemu, orang ini. Pastikan ini ngakuin dia kalau ini palsu. Udah. Tasa kalau kau tanyakan apakah dia mau ketemu, dari dulu nggak bakal ketemu untuk kita. Oh memang. Ya? Karena buat kita yakin, itu nggak masalah karena posisi kita itu adalah palsu. Yang difitnah untuk masalah jasa. Pak Andi, Anda melihatnya ini motifnya apa sih sebenarnya kalau ini adalah kalau ini fitnah tuh kenapa harus mencari kebenaran? Nah, dan kalau mencari kejujuran itu adalah sakit hati. Sakit hati. Yalah, ini kan punya hubungan baik sebelumnya. Ini udah kayak kakak adik ini. Kakak dengan masalah itu, begitu. Ya kan? Ya, dia mengakui itu untuk itu ya. Tapi masalahnya adalah kalau kita lihat ya, dan rata-rata semua ini mempunyai ya itulah. Kalau jejak kita lihat buruk. Punya hubungan-hubungan. Ada yang pernah jadi yang namanya apa? Komisaris utama dan sebagainya dipecat atau apa bergabung. Gak ada. Jadi intinya adalah di sini kalau kita ada panik dibongkar. Mereka memang nggak mau membuat sesuatu dengan tujuan akhir. Palsu. Tahu nggak tujuan akhirnya apa? Memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden. Itu tujuan akhirnya. Artinya sekarang bukan proses hukum yang ada. Yang sekarang adalah ditunggangi oleh unsur-unsur selain kebencian adalah unsur-unsur politik. Apa politiknya? Ingin memakzulkan Gibran. Untuk itu sampai tetes darah penghabisan kita akan lawan itu. Kalau itu lebih bohong lagi itu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang omongan Rocky Gerung yang mendukung Gibran nyapres, mendukung Gibran untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia? Waduh, apa-apaan nih Rocky Gerung nih? Kesambet apa ini? Padahal Roy Suryo, Refli Harun, siapa lagi? Said Didu, kawan-kawan mereka yang kemarin GMKR itu, mereka mau mengkesulkan Gibran. Tapi kok Rocky Gerung malah mau mendukung Gibran maju sebagai capres loh. Kemudian Panji Pragiwaksono juga memuji-muji Gibran. Katanya politisi ya harapan gitu. Waduh, relatable. Waduh, luar biasa ya. Tapi ya memang sih kalau saya lihat Panji ini selalu memuji Gibran ya di sela-sela podcastnya, di sela-sela stand up-nya yang dulu-dulu ya. Ya dia kadang memuji Gibran, tapi entah kenapa kemarin ya mungkin kelewatan kali ya, keceplosan apa gimana teman-teman. Tapi kalau keceplosan nggak mungkin sih, karena ini kan materi pasti dicatat gitu, dibuat materinya, disusun. Apakah memang Panji tidak khawatir dengan candaan itu dan menganggap ini hanya humor ya kan? Tapi kalau kita lihat respon Mas Wapres Gibran juga santai-santai aja teman-teman. Mas Wapres Gibran ya mengatakan bahwa ya itu nggak apa-apa, memang namanya kritik ya nggak masalah gitu ya kan. Itu bagian dari evaluasi program dari pemerintah. Dan saya pikir ya agak berlebihan juga sih kalau yang ngelaporin Panji ya santai aja gitu. Kalau yang ngelaporin Panji soal Mas Wapres Gibran itu kelewatan. Tapi kalau yang masalah penistaan agama saya kurang ngerti dan kurang paham di wilayah itu teman-teman. Silahkan kalian menilai sendiri. Tapi ya walaupun seperti itu kita harus mengingatkan Panji bahwa ya lain kali jangan merosting fisik dari seseorang ya kan. Jangan merosting kekurangan orang, apalagi itu body shaming seperti yang dikatakan oleh Dr. Tompi juga teman-teman. Ya sesama manusia kita harus mengingatkan gitu. Nggak perlulah dilapor-laporin. Dan saya juga tadi tertarik dengan omongan Damai Hari Lubis yang katanya Coach Zainuddin meminta dirinya untuk diperkenalkan dengan orang ini, orang itu. Waduh, serendah itukah dia dulu teman-teman untuk naik ke puncak yang dia sekarang mendapat highlight yang banyak, mendapatkan posisi yang banyak. Tapi sayangnya walaupun dia mendapatkan highlight yang banyak, jejak rekamnya tak buruk. Dia tidak pernah menyelamatkan kliennya. Dan tadi pertengkaran di antara gerombolan pembenci Pak Jokowi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.